Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita akan kembali membahas tentang seluk-beluk di dunia saham. Ya, tampaknya request ini cukup menarik. Bahkan kemarin di kelas kuliah spiritual, ada orang yang bertanya, Pak, ayo Pak dilanjutkan Pak, untuk kelas sahamnya yang ada di Wealth Mastery. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ya, kita ngobrol santai-santai aja, nggak perlu ngomong terlalu teknis. Berhubungan dengan dunia, kita sebut saja sebagai dunia finansial ya. Dalam hal ini finansial secara umum lah ya, seperti ini. Nah, saya sudah menggelutin dunia finansial ini dari tahun 2001 ya, udah lama ya, udah lama banget ya. Dari tahun 2001 sudah pernah mengalami jatuh bangun lah di dunia finansial tuh udah. Kalau kamu belum pernah rugi itu belum jadi master di finansial ya. Jadi jangan ditanya lah, kalau rugi itu udah makanan sehari-hari. Sampai sekarang pun saya tetap pernah mengalami rugi. Bukan berarti sekarang saya sudah happily ever after, sudah hebat sekali. Rugi itu bagian dari permainan. Nanti kapan-kapan kita bisa membahas berurusan dengan resiko ya. Karena resiko ini dalam dunia finansial itu tidak bisa dihindari teman-teman semuanya ya. Jadi mau kayak apapun kamu, sepintar apapun kamu, sejago apapun kamu, uang kamu sebanyak apapun, yang namanya resiko di dalam dunia finansial itu tidak bisa kita hindarin. Tidak ada ceritanya tidak ada resiko. Karena kalau kita ngomong no risk ya no gain, bener kan? Ini kan, nggak ada resiko ya nggak ada keuntungan. Jadi kalau kamu kepingin untung ya harus berani ambil resiko. Kalau kamu mau main aman, deposito aja, bener kan ya? Dan itulah kan kelihatan sekarang apa bedanya kamu deposito dengan misalkan main saham misalkan. Ya kalau kita lihat dari segi resikonya deposito pasti kecil kan, betul? Ini pasti low resikonya. Resikonya main saham ya pasti gede. Ya. Tetapi kalau dari segi keuntungan ya deposito mungkin 1 tahun cuma 5% misalkan ya. Ya udah segitu aja, inflasi mungkin 10%, tapi deposito 5%. Jadi kamu nggak bisa kaya dengan deposito, tuh nggak bisa kaya. Uang kamu akan habis terus setiap tahun. Sedangkan kalau misalkan di saham, kalau kita main pakai indeks ya, atau di Indonesia namanya mutual fund, reksadana, ya mungkin secara average ya, kita ngomong average, mungkin sekitar 10%. Average ya, bukan berarti setiap tahun 10% enggak, tapi plus minus. Kalau ini kan pasti deposito. Kalau ini plus minus, bisa naik, bisa turun. Kalau misalkan kamu akumulasi selama 10 tahun, maka kamu akan menghasilkan return kurang lebih sekitar 10%. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini 2 kali lipat kan, betul? Ya, jadi kalau misalnya kamu ngomong, oh Pak, saya suka satu hal yang pasti-pasti aja, ya sudah jangan main saham, simple, nggak ada obatnya. Jadi kalau kamu nggak suka resiko, cari satu hal yang pasti-pasti, jangan ke dunia finansial. Ya. Karena itu kalau misalkan kamu ditawari orang, Pak, ini kamu main saham sama saya, 1 bulan pasti dapat return 30% misalkan, atau pasti dapat 20%, pasti dapat 10%. Besar kemungkinan itu adalah scam. Ya, karena tidak ada yang namanya kepastian di dalam dunia finansial. Yang paling pasti ya ada resiko. Yang paling pasti adalah ketidakpastian. Ya, jadi ini berurusan dengan uncertainty. Ya, paham? Jadi pahami ya, mudah ya. Ya, jadi kalau kamu memang memutuskan saya mau suka main di dunia saham, ya resiko adalah bagian dari perjalanan. Sama seperti kita olahraga tinju misalkan ya. Bisa enggak kamu sekarang berguru sama Mike Tyson? Mike Tyson juara tinju kelas berat termuda sepanjang sejarah. Saya berguru dengan Mike Tyson. Lalu kemudian saya bilang gini sama Mike Tyson, saya suka tinju sih, tapi kalau bisa saya nggak usah kena pukul ya. Bisa nggak saya nggak usah kena pukul? Bisa nggak saya tinju menang nggak kena pukul? Ya bisa kalau kamu nyogok ya kan, gitu kan. Ya kamu sogok aja musuhnya, lu jangan pukul gue ya. Nggak masuk akal. Ya sama juga saya mau renang tapi takut basah ya, atau saya mau naik sepeda downhill takut jatuh ya kan, nggak mungkin kan. Ya, jadi sama juga itu dengan mengatakan bisa nggak saya main saham tapi tidak bisa rugi. Waduh, ya berat udah ya. Jadi balik lagi kembali ke diri masing-masing. Ya, setiap orang berbeda-beda, teman-teman, nggak ada salah benar. Ada juga orang ini sebut lagi istilah baru ya, namanya risk profile. Jadi setiap orang itu punya resiko profile yang masing-masing. Ada orang yang suka take a high risk, ada juga orang yang enggak, saya coba main aman. Dan dua-duanya sama-sama benar. Cuman ya jangan sampai kamu itu berpikirnya saya nggak mau nanggung resiko, tapi mau minta untung segede-gedenya. Nah itu yang
nggak beres ya, bener kan ya? Itu kan sama seperti saya mau olahraga tinju, tapi kalau bisa saya nggak kena pukul, ya kan lucu ya. Saya mau olahraga downhill, kalau bisa nggak pernah jatuh, gitu ya. Waduh gimana? Saya mau olahraga parkour, ugal-ugalan, tapi kalau bisa nggak pernah patah tulang. Waduh. Kalau bisa langsung sekali atau bisa ya. Yang gimana caranya? Atau saya mau belajar piano, tapi kalau bisa sekali belajar langsung mulus, nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak mungkin. So, jadi resiko ini ada satu hal yang nggak bisa kita hindarin, karena itu resiko ini harus kita atur. Jadi kalau sekarang ditanya, apakah Pak Irwan masih pernah rugi? Ya of course, man. Nggak mungkin saya mengatakan bahwa saya sekarang trading itu dulu ya. Tahun 2001 saya trading rugi terus. Sekarang saya untung terus. Nggak mungkin. Bisnis juga sama kan? Ya, persis sama. Bisnis juga sama. Bermain dengan resiko. Nggak ada jaminan bahwa, kamu akan dapat kepastian bulan ini, bulan depannya. Nggak ada. Ya, tugas kita memastikan dengan sistem, betul. Ya, dengan ilmu. Tapi tetap aja, resiko tetap ada nggak? Tetap ada. Mau kamu hitung kayak apapun pinternya kamu, resiko tetap selalu ada. Oke? Good? Ya, nah ini bagian pertama ya. Bagian pertama yang mau saya bahas yaitu tentang resiko. Ibarat dunia finansial, itu selalu ada resiko. Kalau Anda nggak suka resiko, sebaiknya hindarin dunia finansial. Masih banyak kok yang lain. Misalkan contoh, Pak, saya tuh sukanya main aman aja, Pak. Main aman misalkan, oke saya jual diri aja. Ya, misalkan saya jadi penyanyi. Ya, saya jadi penyiar radio. Saya kerja di perusahaan finansial. Ya, main aman, terima gaji. Itu aman kan? Pasti. Ya, daripada saya bermain di dunia finansial gak jelas, gak pasti. Atau saya invest rumah aja, Pak, misalkan. Lebih pasti naik ya. Mungkin rumah ada resiko, tapi resikonya tidak sebesar saham. Begitu ya. Nah, jadi nomor satu ini dulu. Tanyakan ke dalam dirimu, apakah saya itu sanggup atau mau untuk menerima resikonya. Ini yang saya maksud bahwa di dalam belajar apapun kamu harus siap untuk membayar harganya. Ya ini kan. Membayar harga itu maksudnya adalah ya ini. Kamu harus bermain-main dengan resiko. Bagaimana supaya oke? Minimalkan resiko. Ya, kita usahakan minimalkan. Hilangkan, tidak mungkin. Ya sama juga petinju. Kalau bisa ya kamu hindarin. Meminimalkan jangan sampai kena pukul musuh. Tetapi kalau ngomong 100% nggak pernah kena pukul, tidak mungkin kan. Itu ya, jadi ini membayar harganya. Kamu harus belajar bagaimana mengendalikan atau manage resiko. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah saya menanggung resiko? Oke. Nomor 2, seberapa banyak resiko yang mau kamu tanggung? Itu anda disebut dengan risk profile. Apakah rendah risk profile saya, ataukah medium, ataukah tinggi? Semuanya ada instrumennya. Oke. Semua ada instrumennya. Pastikan Anda masuk di dalam instrumen yang sesuai dengan risk profile. Jadi nomor 1 sesuai dengan risk profile, nomor 2 sesuai dengan ilmu yang kamu punya. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, mana yang lebih baik, Pak? Main saham atau main properti? Jawabannya ya tergantung. Ya, tergantung dari skill yang kamu punya, pengalaman yang kamu punya, tergantung risk profile kamu. Tidak ada benar, ada salah. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang, oh orang ini main saham, orang ini berarti bodoh. Lebih baik main properti seperti saya. Tidak bisa seperti itu. Karena semua orang tergantung, ya balik lagi, case by case. Nggak boleh menghakimi orang. Ya, dia tanya, Pak, investasi emas sama investasi saham. Iya, secara teori investasi saham lebih bagus daripada investasi emas. Tapi kalau kamu nggak punya ilmunya, lebih baik investasi emas. Gitu kan? Ya, investasi tanah, Pak, dengan beli saham lebih bagus mana? Secara teori lebih bagus saham kalau kamu tahu cara mainnya. Tapi kalau kamu nggak tahu, ya lebih baik beli tanah, gampang. Ya kan? Tanah mungkin diperlukan pengetahuan atau skill yang mungkin tidak serumit, sekompleks kalau kamu beli saham. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, kita tidak bisa sama semua orang. Tidak semua orang harus main saham. Enggak. Ada banyak pilihan untuk bisa cari uang. Dan saham adalah salah satunya. Properti salah satunya. Komoditas salah satunya. Macam-macam caranya. Ya, jadi kalau ada orang lain berbeda dengan kita, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah kita mengukur diri kita, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, kita tidak terbiasa dengan risk profile yang tinggi, ikut-ikutan tetangga kita, ikut-ikutan teman kita, YOLO, FOMO, ugal-ugalan beli barang yang kita tidak mengerti. Ya, karena yang kita sebut sebagai resiko, menurut Robert Kiyosaki, yang disebut dengan resiko adalah satu hal yang kamu tidak tahu. Jadi kalau sekarang saya nggak tahu nggak tahu jual beli rumah, lalu kemudian saya ikut-ikutan beli rumah,
gak ngerti ilmunya, gak ngerti hukumnya, itu namanya risiko saya tinggi sekali. Oke? Paham ya? Oke. Nomor 2, teman-teman. Ya, asik nih, fakta-fakta menarik nih. Nomor 2 adalah gini. Sejak tahun 2001, saya sudah berkecimpung di dunia finansial di sini. Oke. Kita sudah mengenal nih, saya sudah mengenal namanya main future market, ya, pakai margin, yang namanya forex lah, indeks saham, ya. Ini sudah makanan sehari-hari sejak tahun 2001. Ya, kita pernah naik turun pasang surutnya udah tahu, ya. Kemudian kita memainkan saham, oke. Ya, kita juga mainkan saham. Terakhir sekarang saya memainkan options, ya. Kemudian sering komoditas, ya. Apalagi obligasi, ya. Pernah main juga, segala macam lah. Semua sudah pernah dicoba. Oke. Nah, sejak tahun 2001 juga saya juga pernah berguru dengan berbagai macam tipe guru. Mulai dari aliran A, aliran B, mulai scalping lah, long term lah, teknik analisis, fundamental analisis, whatever. Semuanya sudah diikutin semuanya. Oke. Katanya master, katanya hebat, segala macam. Semua sudah diikutin. Tapi lucu, sampai sekarang 2024, oke. Saya menemukan satu fakta yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Di mana ini mungkin baru sekarang nih saya ceritakan, ya, di grup ini, teman-teman. Faktanya adalah perbedaan antara profesional dan amatur, pemula dengan profesional, di dalam dunia finansial, kalau kita menggunakan benchmark ukurannya adalah return, ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Aneh kan? Ya. Ini satu kenyataan yang mungkin agak sulit diterima nalar. Nah, maksud saya begini, ya, misalkan nih, contoh aja ya. Misalkan sekarang kita ngomong di dunia kedokteran deh. Ya, kita ngomong di dunia kedokteran di sini. Oke, coba lihat perbedaan antara saya bukan dokter, ya. Lalu kemudian saya disuruh operasi orang, misalkan. Ya, ada orang kena tembak, pelurunya tolong diambil, dioperasi, misalkan. Maka tingkat kegagalan saya sebagai pemula itu pasti sangat tinggi, betul? Kalau kita ngomong ini sekarang tingkat berhasilnya, ya. Kalau kita ngomong berapa persentase berhasil saya, mungkin cuma 1%. Itu pun karena kebetulan. Terus ya, itu pun cuma karena kebetulan. Nah, sedangkan dokter beneran yang sekolah, ya, misalkan 10 tahun, 12 tahun sekolah, maka tingkat keberhasilannya dia akan mencapai 99%. Betul? Coba lihat, kalau Anda lihat dokter operasi yang mengoperasi itu setiap hari, dia operasi berapa orang dan ya baik-baik saja. Jadi keberhasilannya dia tuh, ya Anda yang gagal, tapi sedikit sekali dibandingkan dengan keberhasilannya dia. Ya, ini dokter. Paham ya? Sehingga lihat perbedaannya jauh banget. Kamu yang profesional punya skill di sini, ya, dengan yang tidak punya skill itu jauh banget. Kelihatan, oh, ini dokter profesional dengan pemula yang cuma sok gaya jadi dokter, ya, yang akan berbeda. Oke, kita ngomong lagi misalkan pilot, misalkan, oke, pilot. Ya, pilot juga sama. Dalam hal menerbangkan pesawat dan menurunkan pesawat, bukan cuma terbang, turun juga. Tingkat keberhasilannya dia boleh dikatakan juga hampir sama, 99%. Setiap hari dia menerbangkan pesawat, naik turun, naik turun, naik. Mungkin satu hari bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ya, kalau penerbangan domestik mungkin 3 kali, 4 kali. Dan bye-bye saja. Coba kalau pemula, ya, yang mungkin baru belajar pilot 2 hari, 3 hari, lalu kemudian sudah terbangkan pesawat. Waduh, ini mungkin tingkat keberhasilannya cuma 5%. Ya, itu pun juga lagi-lagi karena keberuntungan, untung-untungan. Bagaimana dengan atlet? Sama juga. Kalau kita lihat atlet, cobalah kamu sesekali, apapun olahragamu, ya. Kamu olahraga apa? Biliar. Olahraga apa? Renang. Olahraga pingpong, badminton. Coba sesekali main sama atlet. Ya, atlet ini juga sama. Kalau kita lihat dalam hal keterampilan dalam olahraga itu, maka tingkat keberhasilannya adalah 99%. Sedangkan pemula, mungkin cuma 5-10%. Contoh misalkan main biliar. Ya, main biliar itu, kalau misalkan main bola 9, misalkan. Kalau saya sebagai pemula main bola 9, ya ini cerita ya, ada saudara saya tuh jago, teman-teman. Main itu sampai pernah jadi juara. Dulu pernah ada TV namanya JTV ya, di Surabaya itu.
Itu juara 3-nya. Itu pun karena mengalah, karena juara 1, juara 2-nya itu temannya dia. Ya, ini juara 3-nya. Tiap hari hobinya main biliar, hebat sekali. Lah, main sama saya yang pemula, untung-untungan. Wong saya aja bola 1 warna apa, bola 2 warna apa nggak tahu. Jadi habis dipukul jedok, bola 1 masuk, oke habis ini bola 2 yang mana ya? Warna mana? Saya lihat dulu. Ya, jadi mukul aja untung-untungan tuh kena, nggak foul ya untung-untungan udah. Jadi semua masuk tuh ya untung-untungan. Ya, sedangkan saudara saya itu atlet. Ya, jadi sekali main itu jarang sekali melakukan kesalahan, akibatnya saya cuma duduk-duduk aja. Ya ujung-ujungnya ya cuma duduk, lihat dia main, bola digilir satu persatu, kalaupun dia tidak masuk, bolanya diparkir sehingga saya susah nggak bisa gerak. Jadi foul lagi. Bedanya jauh antara yang profesional dengan yang amatur. Bedanya jauh sekali. Tapi kalau kita ngomong sekarang trader, teman-teman. Ya, kamu ngomong investasi saham misalkan, oke, kita adu secara long term. Yang profesional dengan yang tidak profesional, itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Aneh ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya lihat, oke di sini, misalkan kita ngomong ukurannya. Ya, ukuran. Seorang profesional, misalkan rata-rata per tahun itu 10%, misalkan. 10%, misalkan, 1 tahun, average. Trader pemula, bayangkan ya, trader pemula yang mungkin, ya cuma udahlah, yang penting gue beli S&P 500 lah ya. Kalau ada tahu ilmunya, gue beli ETF-nya S&P 500. Dah, ini kan mewakili semuanya. Saya beli barangnya, setiap tahun kurang lebih hampir sama 10%. Data, kalau tidak percaya Anda baca bukunya Anthony Robbins. Ya, Tony Robbins judulnya apa tuh? Money ya, Money. Yang bukunya tebel banget tuh. Ya, menurut dia, fund yang setiap tahun bisa outperform S&P, itu mungkin bisa dihitung pakai jari. Bayangin coba. Di dunia ini ada berapa ribu fund yang hebat-hebat, yang katanya lulusan luar negeri, yang katanya top markotop itu yang bisa mengalahkan S&P performanya. Itu cuma bisa dihitung jari. Jari kan cuma ada 10. Ya, berarti less than 10, bener gak? Yang bisa mengalahkan performa dari S&P 500. Sisanya nggak bisa. Loh, jadi kalau misalkan kita ngomong sekarang less than 10 cuma 1%, maka 99% mereka underperform dari S&P 500. Loh, berarti kalau sekarang saya invest di S&P 500, kita taruh aja uang kita di S&P 500, kita sudah bisa mengalahkan 99% fund yang katanya pinternya luar biasa. Tuh, itu yang saya bilang. Oke lah, tidak fair mengatakan, wah Pak, mana mungkin sih Pak, fund itu lebih tidak terampil. Ya, oke lah, kita fund lebih terampil karena punya pengalaman dan segala macam. Mungkin kalau kita ngomong, perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat performa kita ajuin pakai performa, dan kemudian kita hitung win rate kita misalkan ya. Oke, berapa probabilitas kamu akan make money misalkan. Oke, misalkan dia punya probabilitas, misalkan orang awam punya probabilitas 55% dalam hal make money. Mungkin kalau fund, mungkin 60%. A little bit better, yes, betul. Tetapi gak jauh-jauh amat seperti yang lain. Paham maksud saya? Jadi, profesi sebagai ahli keuangan, oke? Seorang ahli saham, ahli apapun itu cuman kelihatan keren aja, tapi secara performa, sangat sulit untuk mengalahkan S&P 500. Ini faktanya. Ya, jadi kalau ada orang, wah Pak Irwan ini hebat, ahlinya saham misalkan. Itu profesi yang tidak membanggakan karena kamu pun sebagai orang awam mungkin bisa mengalahkan saya dengan sangat mudah. Bener gak? Ya, untuk bisa keluar dari S&P 500 ini, wah ini saya perlu effort yang besar sekali. Betul? Sementara orang awam cukup invest di S&P 500, kamu mungkin saya aja belum tentu ngalahin kamu. Secara jujur ya. Ya. Betul? Sehingga apa yang bikin bangga disebut sebagai ahli finansial, ahli keuangan. Ahli saham ya, maksud saya ya, dalam hal saham ya, bukan dalam finansial atau duit, enggak. Dalam hal saham. Enggak jauh beda, teman-teman. Itu yang saya ketahui. Sekali lagi ya, saya bisa salah, saya siap untuk dikoreksi, tetapi yang saya lihat begitu. Oke, teman-teman bilang, enggak Pak, saya bisa buktikan, saya lebih jago daripada. Oh iya, mungkin dalam waktu short term, yes, kamu lebih jago daripada S&P 500. Tapi kalau kita beradu long term, ya nggak bisa kamu mengatakan,
Enggak Pak, kemarin tahun 2020 ya teman saya ada Pak yang returnnya 1 tahun 150% misalkan. Wah ini kan jauh lebih hebat daripada S&P. Iya, kalau cuma tahun 2020 ya 2021 2022 bangkrut habis gitu. Ya buat apa? Karena kita kan mau mainnya berkepanjangan, bener nggak? Ya kita adu dalam waktu 10 tahun. Kita adu dalam waktu 20 tahun. Itu baru namanya ngadu. Bukan diadu dalam bentuk 1 bulan. Wah, nggak bisa. Kamu mau scalping boleh, boleh. Mau day trading boleh, boleh. Coba diadu 10 tahun. Coba aja. Kamu bisa nggak ngalahin performa S&P 500? Karena kalau kita tahu nih, S&P 500 performanya ini kurang lebih plus minusnya itu adalah 10%. Ya, nanti kapan-kapan saya akan bawa data. Saya tunjukkan teman-teman. Average return S&P itu kurang lebih 10% selama 20 tahun terakhir. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara data. Tapi saya mau cerita-cerita ini dulu aja. Intro supaya teman-teman bisa tertarik. Jadi, jangan berkecil hati. Kalau misalkan teman-teman sekarang pemula, ya lalu kemudian, wah ini kelihatannya kita nih kalah jauh nih dengan profesional saham. Enggak juga. Ini memang profesi yang aneh. Ya, berbeda kalau kamu, oh saya dokter pemula dengan dokter senior. Oh ya beda jauh pasti, ya. Oh, saya pemain pingpong junior dengan pemain atlet, yo jauh, memang betul. Bedanya luar biasa. Oh, saya pilot. Pilot baru mulai belajar dengan pilot yang sudah pengalaman, bedanya jauh. Oh ya, betul. Tapi tidak dengan dunia saham. Coba teman-teman renungkan deh, ya. Siapa tahu saya salah, saya siap open. Ya, siapa tahu saya salah. Tapi sekali lagi ya, benchmarknya adalah return dan kita hitung selama 10 tahun. Apakah kamu bisa mengalahkan indeks? Kalau kamu bisa, wah hebat sekali. Tapi pertanyaannya, oke kamu bisa. Ada berapa orang seperti kamu? Ya, sedikit kan? Ya, sedikit sekali. Kalau kamu bisa mengalahkan indeks, oh bagus, sedikit. Dan ingat ya, bukan 1 tahun loh ya. Kalau 1 tahun, oh iya, oh keren Pak, saya bisa 1 tahun. Kemarin iya, itu kebetulan. Karena saham-saham gorengan semua naik, ya karena interest rate lagi murah, karena Bitcoin lagi digoreng, ya macam-macam bisa. Tapi kalau in the long run, nah itu baru kita berbicara. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi poin yang mau saya sampaikan, kita mau belajar, kita sama-sama belajar. Jangan berkecil hati, karena orang yang ngaku profesional itu hanya kelihatan keren aja, tapi tidak membuat perbedaan yang terlalu jauh dalam hal kinerja. Itu yang saya ketahui. Oke, nanti kita akan sama-sama belajar, teman-teman. Ya, kita akan mencoba untuk melihat ya dunia finansialnya dengan lebih dalam. Gimana? Mau diteruskan atau ganti topik nih dengan melihat seperti ini? Ya, silakan komentar. Kalau mau diteruskan, ayo. Kalau ya mau diteruskan ya kita ganti topik. Ya, oke. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ketemu lagi di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you.